Compas, compas. Suelta la pistola. Film ini mengisahkan tentang seorang agen FBI wanita yang ditugaskan oleh pemerintah untuk membasmi peredaran narkoba di wilayah perbatasan antara Amerika dan Meksiko. Namun dalam perjalanannya menyelesaikan kasus narkoba ini, dia menyaksikan banyak sekali penyiksaan dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh para kartel narkoba itu. Dan ini dia film Sicario. Selamat menikmati alur cerita filmnya. FBI, don't move! Don't move! Don't move! Get there! Get there! FBI! Clear, ma'am. Two suspects in custody. Dude, there's no one here. What the fuck? Saat itu, setelah melakukan penggerebekan di salah satu tempat persembunyian kartel narkoba Sonora, tak disangka, mereka menemukan puluhan mayat yang telah membusuk di dalam tembok rumah itu. Dan di saat mereka sedang mengumpulkan semua barang-barang bukti, mereka menemukan ada sebuah pintu bawah tanah yang ada di sana. Mereka kemudian mencoba untuk membukanya. Namun tiba-tiba, singkat cerita, setelah dari tugas penggerbekan kartel Sonora kemarin, Kate direkomendasikan untuk bergabung dengan pasukan gabungan yang akan dipimpin oleh petugas CIA yang bernama Matt Graver dan Alejandro Gillick yang merupakan mantan kejaksaan Meksiko. Misi mereka adalah untuk menangkap Letnan Sonora yang bernama Manuel Diaz, yang saat ini sedang bersembunyi di Amerika Serikat. This is Matt Graver. He'll be leading the team. They need an agent with tactical experience like you. You'll be part of the team. You want to be a part of this? I'll volunteer. Keesokan paginya, Kate, Matt, dan Alejandro pergi menuju El Paso menggunakan pesawat jet untuk menghadiri pertemuan dengan pasukan gabungan yang terdiri dari tim operator Delta Force, wakil Marshal Amerika, dan personil CIA. Setelah tim gabungan dijelaskan mengenai misi mereka, Kate menanyakan Alejandro siapa dia sebenarnya dan apa misinya. Alejandro lalu mengatakan kalau dia adalah seorang mantan kejaksaan Meksiko, dan dia juga mengatakan kalau mereka akan menemukan kasus yang tidak masuk akal, dan dia akan meragukan apa yang sebenarnya dia lakukan dengan kasus ini. Namun pada akhirnya, Kate akan segera mengerti. Tak lama kemudian, Matt datang membawakan Kate rompi anti peluru, dan saat itu Kate menanyakan tentang kasus yang mereka sedang hadapi. Karena dari sejak awal, dia belum mengetahui kasus apa yang sebenarnya dia jalani ini. Mendengar itu, Matt mengatakan kepada Kate agar dia tidak banyak bertanya dan menjalankan semua yang telah diperintahkan. Setelah itu, mereka kemudian menuju ke sebuah kota yang bernama Juarez. Dan selama di perjalanan, mereka dikawal oleh para polisi Meksiko yang sudah ditugaskan untuk menjaga mereka selama di perjalanan menuju Juarez untuk membawa saudara dari Diaz yang bernama Guillermo. Welcome to Juarez. Setelah membawa Guillermo, mereka kemudian melanjutkan perjalanan. Di saat mereka melintasi perbatasan El Paso Juarez, mereka melihat ada sekelompok orang yang ada di dalam mobil yang terlihat mencurigakan. Melihat itu, Matt menyuruh Kate mengeluarkan senjatanya untuk berjaga-jaga. Bring your window down. Get ready. They can see our lane clearing. Move! Wait. Move again. Compas, compas. Suelta la pistola. Setelah kejadian barusan, Kate marah kepada Matt. Kenapa mereka menembak di depan para warga sipil? Namun Matt mengatakan kalau mereka menembak para penjahat itu karena mereka yang memulai duluan.
Dan Matt mengatakan kalau Kate harus mulai membiasakan dirinya dengan hal-hal yang seperti itu. Setelah kembali ke Amerika, mereka kemudian dijemput oleh Reggie untuk pergi menuju Tucson. Setelah sampai di lokasi, mereka menghampiri warga Meksiko ilegal untuk diinterogasi. Alejandro kemudian mendapatkan informasi kalau para kartel menggunakan terowongan bawah tanah yang ada di dekat Nogales, Sonora untuk menyelundupkan narkoba. Reggie yang penasaran dengan kasus ini pun menanyakan Kate. Namun Kate mengatakan kalau dia juga sebenarnya belum mengetahui dengan misi yang dia jalani. Mengetahui itu, Reggie langsung memanggil Matt dan Alejandro untuk meminta kejelasan dari kasus yang sedang mereka jalani. Reggie juga merasa tidak terima dengan perlakuan mereka berdua kepada Kate. Mendengar itu, Matt akhirnya memberitahu apa misi yang sebenarnya. Matt mengatakan kalau misi mereka adalah untuk mengganggu operasi narkoba yang telah dilakukan oleh Manuel Diaz, sehingga dia bisa menunjukkan di mana tempat persembunyian Fausto Alarcon yang merupakan bos besar gembong narkoba ini. Keesokannya, satuan tugas melakukan penggerebekan di sebuah bank tempat di mana Manuel Diaz melakukan pencucian uang. Hands to the wheel! Hands to the wheel! What you got? Setelah menangkap anak buah Manuel Diaz, Kate mengatakan kalau dia akan masuk ke dalam bank untuk menginterogasi manajer bank yang telah membantu Manuel Diaz melakukan pencucian uang di bank ini. Setelah menemukan bukti keuangan milik Diaz, Kate langsung melaporkan apa yang telah dia temukan kepada Matt dan memintanya untuk segera menangkap Manuel Diaz sekarang juga. Namun anehnya, Matt mengatakan kalau laporan keuangan yang dia ambil adalah laporan keuangan yang palsu, dan Kate diperintahkan untuk mundur dalam kasus ini akibat kecerobohannya telah masuk ke dalam bank tanpa izin dari Matt, karena Matt sekarang menganggap kalau Kate hanya akan menghambat kasus ini. Mendengar itu, Kate pun terdiam. Setelah itu, Kate pergi menemui bosnya untuk meminta banding agar dia bisa dengan segera menyelesaikan kasus Manuel Diaz ini. Namun bosnya mengatakan kalau keputusan ini bukan ditentukan oleh dirinya, dan apa yang telah dilakukan oleh Matt dan Alejandro untuk menyelesaikan kasus Manuel Diaz ini telah memenuhi prosedur yang telah ditentukan. Mendengar itu, Kate pun keluar dengan rasa kecewa. Mereka kemudian pergi ke sebuah bar untuk menenangkan diri. Namun saat itu, ternyata Alejandro diam-diam telah mengikuti Kate dari belakang. Di bar, Reggie bertemu dengan temannya yang merupakan seorang polisi Phoenix. Dia bernama Ted. Kate kemudian berkenalan dengan Ted, dan bahkan mereka berdua menjadi dekat hanya dalam waktu yang singkat. Saat sedang berduaan di rumah, Kate tiba-tiba melihat gelang Ted yang sangat mirip dengan gelang yang dia lihat ketika sedang menyergap anak buah Manuel Diaz di bank waktu itu. Merasa akan diancam oleh Ted, Kate lalu mencoba melakukan perlawanan. You fucking crazy! Beruntungnya, Kate berhasil diselamatkan oleh Alejandro. Setelah kejadian itu, Matt mengatakan itu sebabnya dia tidak membiarkan Kate masuk ke dalam bank, karena dia pasti akan menjadi incaran anak buah Manuel Diaz. Namun Matt juga mengatakan karena kejadian barusan, mereka akan dengan mudah menemukan di mana Manuel Diaz berada sekarang. Reggie juga meminta maaf kepada Kate atas ulah temannya itu, karena awalnya Reggie mengira kalau Ted adalah orang yang baik. Di dalam mobil polisi, sambil disiksa, Ted diinterogasi oleh Matt dan Alejandro mengenai berapa banyak orang-orang suruhan Manuel Diaz yang bekerja di kepolisian. Ted terus saja dipaksa dan disiksa oleh Alejandro karena dia tidak mau mengatakan apa yang sebenarnya. Namun karena sudah tidak tahan dengan ancaman dan siksaan, dia akhirnya mau mengatakan siapa orang-orang di balik semua ini. Setelah itu, Matt menghampiri Kate untuk memberitahu kalau besok pagi mereka akan kembali ke Meksiko untuk menangkap Manuel Diaz. Keesokan paginya, para pasukan gabungan berkumpul menunggu konfirmasi kapan waktu yang tepat untuk menangkap Manuel Diaz. Di sana, mereka juga membahas rencana akan melakukan pengalihan di terowongan supaya mereka bisa menangkap Manuel Diaz dengan mudah. This looks like confirmation. All right, weapons check. Let's go. Gotta hit the tunnel the minute we get on the ground. Setelah sampai di Meksiko, mereka semua bersiap-siap untuk melakukan penyergapan Manuel Diaz di terowongan Nogales.
Kate dan Reggie juga diingatkan agar mereka berdua tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Setelah semua sudah siap, mereka dengan segera pergi menuju lokasi yang sudah ditentukan. Freeze! Don't ever point a weapon at me again. Saat itu, Kate tiba-tiba ditembak oleh Alejandro karena dia menodongkan senjatanya tepat ke arah Alejandro. Karena saat itu, Kate belum mengetahui kalau polisi yang ditangkap oleh Alejandro telah bersekongkol dengan Manuel Diaz. Dan Alejandro sengaja menembak Kate di bagian baju anti peluru agar dia tidak terluka parah. Setelah itu, Alejandro mengancam polisi itu untuk mengantarkannya ke tempat di mana Manuel Diaz bersembunyi. Setelah bertemu kembali dengan tim gabungan, Kate mendesak Matt untuk memberitahu siapa identitas asli Alejandro. Melihat Kate yang terus saja bertanya tentang siapa Alejandro, Matt akhirnya mau memberitahu kalau sebenarnya Alejandro adalah seorang pembunuh bayaran yang bekerja untuk kartel Kolombia. Dia disewa untuk membunuh bos Manuel Diaz, yaitu Alarcon. Dan dia juga melakukan itu untuk membalaskan dendamnya kepada Alarcon. Karena Alarcon telah membunuh istri dan anak Alejandro ketika dia masih menjadi seorang jaksa. Mendengar semua penjelasan barusan, Kate pun terdiam. Di sisi lain, saat sedang dalam perjalanan, Alejandro melihat ada sebuah mobil mencurigakan di depannya. Dia lalu menyuruh polisi itu untuk menyalakan lampu mobil polisinya, supaya mobil di depannya itu berhenti. Setelah mobil itu berhenti, Alejandro menyuruh polisi itu untuk menggunakan pengeras suara supaya orang itu keluar dari dalam mobilnya. Dan ternyata orang itu adalah Manuel Diaz. Setelah itu, Alejandro menyuruh Manuel Diaz untuk membawa dia ke rumah bosnya yang bernama Alarcon. Señor Diaz. Setelah menghabisi para penjaga, Alejandro dengan beraninya masuk ke dalam rumah Alarcon sendirian. Dan saat itu, dia menemukan Alarcon sedang makan malam bersama istri dan anaknya. Dan dengan tenang, Alejandro mengatakan, setiap hari dan setiap malam Alarcon menyuruh anak buahnya untuk membunuh keluarga orang lain di luar sana. Sementara dia di sini dengan santainya menikmati makan malam bersama keluarganya. Namun kali ini, Alarcon dan keluarganya sudah berada di depan ajalnya. Di akhir film, Matt mendatangi Kate ke rumahnya. Saat itu, Matt meminta agar Kate mau menandatangani surat tugas yang mereka sudah lakukan untuk menandakan kalau mereka sudah melakukannya sesuai dengan prosedur. Namun karena Kate merupakan agen FBI yang jujur, dengan berat hati dia mengatakan kalau dia tidak bisa melakukan itu. Melihat itu, dengan terpaksa Matt mengeluarkan pistolnya dan mengancam Kate agar dia segera menandatangani surat itu.